Halo semua, kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Untuk hari ini karena sedang bear market, kita akan membahas satu teknologi yang cukup menarik. Jika kalian tahu bahwa Bitcoin memiliki teknologi di baliknya yang bernama blockchain, sekarang saya akan membahas teknologi bernama DApp, di mana digadang-gadang sebagai penghancur blockchain ataupun penerus blockchain ya. Jadi ini merupakan topik yang sangat penting dan sangat jarang sekali disentuh di Indonesia. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan kepada kalian apa saja kelebihan DApp dan juga mengapa DApp dapat mengalahkan blockchain ya, ataupun dapat memiliki kegunaan lain dibandingkan dengan kegunaan-kegunaan oleh blockchain. Nah, jika kalian belum tahu blockchain itu apa, sebaiknya kalian searching dulu ya kawan-kawan, sebetulnya blockchain itu apa, teknologi ini seperti apa, simpelnya seperti apa. Sekarang saya akan membahas perbandingan antara blockchain dan juga DApp. Ini sangat penting karena DApp ini merupakan salah satu crypto trend yang juga dapat naik dalam beberapa tahun ke depan karena efisiensinya dan juga skalabilitasnya sangat tinggi sekali ya. Oke, pertama apa alasan saya membahas teknologi ini? Karena jika kita menggunakan Google Trends di sini, kita dapat lihat bahwa tren blockchain mengalami kenaikan yang sangat pesat sekali ya kawan-kawan. Artinya apa? Artinya banyak orang yang sudah mulai mengenal blockchain. Tetapi jika kita bandingkan dengan DApp, DApp itu singkatan dari Directed Acyclic Graph ini ya. Trennya sangat rendah sekali dibandingkan dengan blockchain ya. Jadi sangat tidak terkenal sekali dibandingkan dengan blockchain. Padahal DApp ini merupakan salah satu alternatif yang sangat killer sekali untuk blockchain. Nah, alasan berikutnya mengapa saya membahas hal ini karena blockchain ini sangat berkembang sekali. Beberapa industri sudah mulai menggunakan blockchain untuk pendataan data mereka agar lebih efisien dan juga lebih transparan dan tentunya lebih jujur ya. Dapat kita lihat sini saya menggunakan dua data dari computerworld.com dan juga interviewbit.com bahwa blockchain engineer ataupun pembuat algoritma blockchain, pekerjaan ini demand-nya ataupun permintaan pasarnya sangat berkembang sekali di dunia saat ini ya. Bahkan naik sekitar 500%. Jadi ini merupakan salah satu pekerjaan yang menjanjikan untuk masa mendatang tentunya. Ya, dalam video ini saya akan coba untuk menjelaskan segalanya dengan sangat simpel sekali agar dapat dipahami dengan logika ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasannya. Sebetulnya apakah masalah besar pada blockchain dan mengapa blockchain ini dapat saja tergantikan oleh teknologi lain? Nah, di sini saya menggunakan ilustrasi yang sangat sederhana sekali seperti layaknya kereta. Jadi blockchain ini seperti layaknya kereta ya. Jadi kita harus menunggu kereta berikutnya untuk pemasukan penumpang, dan penumpang itu merupakan data transaksi kita ya kawan-kawan. Jadi jika kita ingin mengkonfirmasi transaksi kita harus memasukkan penumpang ke dalam kereta. Sedangkan jika keretanya penuh, kita harus menunggu kereta berikutnya. Nah, disitulah titik kelemahan blockchain di mana proses verifikasinya sangat lama sekali. Seperti Bitcoin misalnya, muncullah blok baru ataupun muncullah kereta baru dalam perumpamaan ini sekitar 10 menit sekali, yang menyebabkan proses validasinya sangat lama sekali. Nah, kedua mungkin masalah yang sudah tidak asing lagi, kalian mungkin dapat merasakan sendiri jika kalian beli NFT menggunakan jaringan Ethereum, gas fee-nya ataupun biaya transaksinya sangat tinggi sekali kawan-kawan. Ini juga terjadi pada Bitcoin, di mana biaya transaksinya sangat tinggi sekali. Nah, pada akhir video ini nanti kita akan menjelaskan mengapa gas fee-nya sangat tinggi sekali ataupun biaya sangat tinggi sekali, sedangkan DApp dapat gratis ya. Nah, jadi sebetulnya perang apakah ini? Apakah perang antar koin blockchain dan juga koin DApp? Bukan ya. Jadi perang ini merupakan teknologi mana yang terbaik untuk membuat mata uang cryptocurrency. Jadi mata uang kripto ini harus menggunakan teknologi terbaik tentunya yang cepat, yang murah dan juga yang skalabilitasnya tinggi, dan juga tentunya dapat mengatasi masalah yang namanya double spending ataupun error ya kawan-kawan intinya. Berikutnya, manakah teknologi DLT ataupun Distributed Ledger teknologi yang terbaik? Jika kalian belum tahu DLT itu apa, jadi merupakan buku yang dibagikan kepada semua orang. Jika kalian tahu prinsip blockchain, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan prinsip DLT ini ataupun Distributed Ledger teknologi. Nah, berikutnya apa keuntungan menonton video ini jika kalian tidak tertarik kepada teknologinya? Jadi keuntungannya adalah kita dapat menangkap tren baru ya. Jika kita tahu bahwa tahun 2020 ada tren yang namanya DeFi seperti yield farming, berikutnya pinjam-meminjam kripto sangat laku sekali. Nah, berikutnya pada 2021 yang naik adalah NFT dan juga game NFT. Dan pada 2022 dan mendatang, siapa tahu saja kawan-kawan bahwa DApp ini dapat menjadi tren baru. Directed Acyclic Graph ini dapat menjadi tren baru yang mengubah cryptocurrency lebih baik lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam lapisan pertama yang mudah dipahami orang mungkin. Manakah kripto yang menggunakan DApp dan juga manakah kripto yang menggunakan blockchain? Jadi merupakan perbandingan yang dapat membuat kita terbuka mungkin ya. Blockchain ini hampir digunakan oleh semua kripto besar seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, Luna, Solana, dan Cardano ya. Jadi semuanya menggunakan teknologi blockchain. Dan jika kalian belum tahu apa bedanya secara visual, kita akan menampilkan visualnya nanti ya, agar lebih jelas. Nah, berikutnya, manakah kripto yang menggunakan teknologi DApp? Ada beberapa koin sebetulnya seperti HBAR, berikutnya ada juga di sini Nano, dan juga IOTA. Nah, tetapi di antara tiga koin ini memiliki teknologi-teknologi yang berbeda. Jadi jika kalian mendengar teknologi-teknologi aneh dari ketiga kripto ini, itu sebetulnya adalah nama lain dari yang namanya DApp ya kawan-kawan. Seperti HBAR memiliki nama lain yaitu adalah Gosip Protocol, berikutnya IOTA juga memiliki yang namanya Tangle, dan lain-lain. Nah, sekarang kita menuju ke gambarnya agar lebih jelas dan juga dapat membedakan secara
tepat ya kawan-kawan, sebetulnya apa bedanya DAG dan juga blockchain. Nah, jadi perbedaan antara DAG dan blockchain ini sangat signifikan sekali. Bukan berbeda teknologi proof of work dan juga proof of stake saja, tetapi beda struktur datanya. Nah, jika pada blockchain itu gambarnya adalah seperti layaknya kubus ataupun kereta yang menyambung ya kawan-kawan. Jadi kubus yang disatukan dengan chain atau rantai. Sedangkan DAG ini seperti layaknya dot ataupun lingkaran-lingkaran yang terpisah yang saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, jadi bagaimana cara kerja transaksi diverifikasi dalam blockchain? Caranya adalah seperti layaknya kereta tadi, di mana kita harus menunggu blok baru muncul ataupun blok baru tercetak, baru kita dapat memasukkan transaksi kita dan akhirnya memvalidasi ya. Sedangkan pada directed acyclic graph, betul-betul algoritma ataupun sistem yang berbeda di mana suatu transaksi divalidasi oleh transaksi sebelumnya ya. Jadi jika kita lihat di sini, G ini merupakan genesis block. Jadi genesis block merupakan blok pertama yang muncul pada suatu jaringan ya. Nah, jadi ini merupakan genesis block, ini merupakan transaksi pertama, 2, 3, dan sebagainya. Kita lihat bahwa transaksi ketiga membutuhkan konfirmasi dari transaksi kedua, transaksi keempat membutuhkan konfirmasi dari transaksi-transaksi sebelumnya. Kita akan bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini merupakan cara kerja dari DAG secara simpel, saya akan menjelaskannya. Jadi jika blockchain data transaksinya dimasukkan ke dalam blok, baru akhirnya muncul blok baru. Sedangkan pada DAG ini sangat berbeda sekali kawan-kawan. Nah, jadi agar tidak bingung, satu lingkaran ini menggambarkan satu transaksi ya, agar kita dapat melihatnya lebih jelas lagi. Dan ini bergerak dari kiri ke kanan ya kawan-kawan. Jadi G ini merupakan yang pertama, berikutnya 1 ini merupakan transaksi pertama, dan seterusnya ya. Hingga transaksi ke-7 di sini merupakan transaksi terakhir pada gambar ini. Jadi pada DAG ini ataupun directed acyclic graph ini membutuhkan konfirmasi dari 2 transaksi sebelumnya. Misalnya transaksi ke-7 di sini membutuhkan validasi dari transaksi ke-6 dan juga transaksi yang ini ya kawan-kawan. Nah, jika tidak tervalidasi, tidak dapat dilanjutkan yang namanya graph-nya ataupun lajurnya tidak dapat lanjut ya. Nah, mungkin agar lebih jelas kita akan membandingkannya satu persatu. Nah, yang pertama ini adalah sifat dari mereka. Jikalau blockchain memiliki sifat yang bernama immutable ataupun abadi, jadi jikalau suatu transaksi sudah tercetak dalam blockchain, transaksi tidak dapat diubah lagi ya kawan-kawan. Itu merupakan sifat dari blockchain yang sangat penting sekali yang membuat blockchain ini banyak diminati oleh masyarakat. Nah, berikutnya untuk DAG ini juga mirip, ada 2 sifat yaitu adalah directed dan juga acyclic ya. Directed itu artinya apa? Directed artinya satu arah ya kawan-kawan. Jadi untuk arah dari DAG ini hanya ada satu. Berikutnya untuk acyclic, jadi acyclic ini merupakan kata-kata dari cyclic sebetulnya. Tetapi karena mendapat imbuhan A jadi non-cyclic ya kawan-kawan. Jadi acyclic sama dengan non-cyclic. Artinya apa? Artinya jikalau sudah berlanjut ke dalam transaksi berikutnya, tidak dapat kembali ke dalam transaksi yang sebelumnya ya. Jadi jikalau kita bandingkan sebetulnya cukup mirip. Jikalau DAG ini tidak dapat kembali ke transaksi sebelumnya, nah blockchain ini juga tidak dapat diubah datanya kawan-kawan. Jadi cukup menarik, cukup sama dari prinsipnya. Nah, berikutnya kita akan membandingkan node dalam DAG dan juga dalam blockchain ya. Node itu adalah apa? Node itu adalah kita ya kawan-kawan, partisipan dalam suatu jaringan ya, ataupun komputer kita. Nah, dalam DAG ini ada yang namanya fairness ya kawan-kawan, jadi lebih adil. Jadi tidak ada node ataupun komputer yang lebih kuat, karena sama-sama memvalidasi jalur yang sama ya. Sedangkan pada blockchain ini, ada node yang lebih kuat ya kawan-kawan, seperti contohnya mining pool, mereka melakukan banyak sekali validasi blok, ya karena tentunya memiliki hashing power yang kuat. Jika kalian belum tahu hashing power itu apa, hashing power ini terkait dengan yang namanya GPU ya. Jadi semakin banyak GPU, semakin kuat GPU, artinya hashing power semakin kuat. Nah, hal ini tampaknya tidak cukup baik untuk blockchain karena dapat menyebabkan isu sentralisasi ya kawan-kawan, ataupun isu ada pihak yang dapat mengatur suatu jaringan. Nah, oke, kita masuk ke dalam hal yang berikutnya, di mana DAG ini tidak membutuhkan yang namanya miner, dan juga blockchain ini membutuhkan miner tentunya ya. Mengapa blockchain membutuhkan miner? Karena untuk memvalidasi transaksi, sesimpel itu saja kawan-kawan. Jadi tanpa adanya miner, blockchain tidak dapat memvalidasi yang namanya transaksi. Sedangkan untuk DAG, validasi dilakukan oleh transaksi sebelumnya, seperti yang tadi ya kawan-kawan. Jadi hal ini dapat menekan yang namanya angka biaya transaksi yang tinggi seperti pada blockchain ya. Karena DAG tidak ada yang namanya miner, jadi tidak ada reward ataupun hadiah yang perlu diberikan kepada miner. Sehingga DAG ini dapat diciptakan secara gratis untuk biaya transaksinya. Sedangkan blockchain karena miner ini sudah bekerja keras memecahkan yang namanya kriptografi puzzle, berikutnya memvalidasi transaksi dengan segala kekuatan komputernya, maka dibutuhkan reward ataupun hadiah yang besar untuk para miner yang namanya adalah biaya transaksi ataupun transaction fee. Nah, oke, kita akan bahas hal berikutnya, di mana ini merupakan hal yang bersangkut paut dengan skalabilitas ataupun penggunaan dengan skala yang besar. DAG tidak perlu copy ledger, sedangkan blockchain harus mengcopy ledger besar. Kawan-kawan, kita tahu bahwa jika kita ingin menjadi partisipan dalam suatu jaringan, kita perlu untuk mendownload ledger besar, ataupun kata-kata yang lebih simpel adalah buku besar yang menampung semua transaksi blockchain dari awal hingga sekarang. Jadi kita harus mengcopy itu semua dan besarnya sekitar ratusan gigabyte dan membutuhkan kekuatan komputasi yang kuat ya. Jadi ini merupakan halangan yang besar juga untuk orang-orang bergabung kepada blockchain.
karena harus copy ledger besarnya ataupun copy ledgernya Bitcoin dan juga copy ledgernya Ethereum. Sekitar ratusan gigabyte terus download ke dalam komputer kita. Sangat tidak efektif sekali tentunya. Nah, berikutnya kita akan membahas penggunaan DAC yang lebih efisien seperti apa dan juga penggunaan blockchain yang lebih efisien seperti apa. Nah, tampaknya DAC ini akan lebih efisien jika kita akan melakukan yang namanya micro transaction ya kawan-kawan, ataupun transaksi mikro. Jika kita ingin membeli sayur, berikutnya membeli Starbucks, misalnya di sini, tampaknya lebih cocok untuk menggunakan teknologi DAC ya, karena lebih cepat, lebih murah, dan juga tetap menjaga yang namanya ancaman kripto dari double spending dan juga ancaman keamanannya. Sedangkan untuk blockchain tampaknya lebih cocok untuk platform-platform seperti di apps, karena pada DAC ini tidak dapat dimasukkan yang namanya smart contract. Walaupun belum ada penelitian lebih lanjut terkait hal ini, tetapi ada yang menyebutkan bahwa DAC dapat dimasukkan smart contract ataupun kode pintar dengan solusi layer 2-nya ya. Dan jika memang berhasil, itu akan menjadi sangat besar sekali untuk suatu DAC. Artinya DAC akan dapat memimpin mungkin pergerakan teknologi dan mungkin mengalahkan blockchain. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulan dalam video ini, apa kelebihan DAC dan juga apa kekurangan dari DAC. Nah, kelebihan pertama adalah di mana biaya transaksinya gratis, karena tidak ada miner yang dibutuhkan untuk memvalidasi transaksi, sehingga biaya transaksinya gratis ya. Berikutnya lebih cepat, tidak perlu menunggu blok baru muncul, tidak perlu menunggu kereta baru muncul. Nah, berikutnya isu skalabilitas, DAC ini menang tentunya, karena tidak perlu mengcopy ledgernya yang banyak, seperti mengcopy ledger Bitcoin, sekitar 300 GB yang sangat tidak efisien. Nah, untuk kekurangannya adalah desentralisasi ya kawan-kawan, tentunya karena belum support dApps dan juga berikutnya beberapa koin yang menganut DAC ini memiliki masalah sentralisasi ya. Seperti like-nya HBAR ini merupakan koin dari Hedera yang memiliki banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di belakangnya. Berikutnya untuk IOTA ini memiliki salah satu seperti algoritma yang cukup sentralisasi, yaitu adalah orang di tengahnya kawan-kawan yang tampaknya akan diupdate oleh IOTA nantinya. Nah, berikutnya belum terbukti skala besar. Nah, jika Bitcoin sudah terbukti dalam beberapa tahun terakhir, terbukti demand-nya naik sekitar 500%, dan terbukti sudah menjadi cryptocurrency selama beberapa tahun yang cukup baik. Nah, DAC ini belum terbukti dalam jangka panjang dan dalam jangka yang besar ya. Nah, berikutnya untuk smart contract ataupun kode yang dapat dimasukkan ke dalam suatu blockchain tidak dapat dimasukkan ke dalam suatu DAC ya. Jadi ini merupakan kelemahan dari DAC. Nah, berikutnya adalah isu keamanan. Ya, karena DAC ini node-nya sama ataupun setara, jadi ada lebih resiko bahwa jika kita ingin menghack suatu DAC, tidak membutuhkan komputasi yang cukup besar. Jadi kita tidak perlu menyaingi para miner, kita dapat menghack suatu DAC ya. Nah, berikutnya juga isu 51% attack, jika DAC juga lebih mudah untuk diserang. Nah, sekian saja dari saya kawan-kawan, semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.